我吃走。 Anime yang berjudul Kekkei Sensen. 3 tahun lalu, gerbang antara Earth and the Beyond dibuka di New York City. Menjebak makhluk ekstra dimensi dan manusia dalam gelembung yang tidak bisa ditembus. Setelah kota dipulihkan, monster, sihir, dan kegilaan adalah temuan umum di area yang sekarang dikenal sebagai Hell Salem Slot. Dengan imbalan penglihatan saudara perempuannya datang ke kota paranormal untuk menemukan jawaban atas kekuatan misterius yang dimilikinya. Kekkei Sensen dan Beyond mengikuti Leonardo saat ia memulai petualangannya yang lebih gila dengan rekan-rekannya, berjuang memastikan perdamaian dan ketertiban. Sebelum kita mulai alur ceritanya, Cindy perlihatkan MC kita di anime ini bernama Leonardo Watch. Leo adalah seorang fotografer muda yang baik dan rendah hati yang datang ke Hellsome Slot untuk membantu adiknya yang sakit. Sesuatu yang misterius memberinya all-seeing eyes of God, membuat dirinya memiliki kekuatan mata yang beragam, sebagai ganti dari penglihatan adiknya. Terlihat Leo sedang bertarung di dalam kota dan ia menceritakannya pada adiknya melalui sebuah surat. Sang kakak menuliskan kota tempat ia tinggal sangat kacau dan berisik seperti biasanya. Kota itu adalah tempat di mana hal yang tidak biasa dianggap normal. Leo sendiri heran melihat dirinya mampu bertahan di kota seperti itu. Walaupun terkadang Leo merasa senang dan kadang merasa kalau amat kesusahan. Setahun yang lalu, saat Leo meninggalkan sang adik, ia yakin kalau hidupnya tak akan berarti lagi. Leo mengatakan mungkin kejadian yang dialaminya akan menjadi kisah yang amat panjang. Leo meminta adiknya membaca seluruh cerita yang dikirimkannya melalui surat. Awal mula Leo tiba di kota Hell Salem Lodge adalah ia merasakan kota itu amat payah. Sebuah kota misterius yang mempertemukan tempat itu dengan alam lain. Terdapat banyak pembuli dan orang-orang yang dirundung serta moral manusianya yang sangat kacau. Leo merasa susah mendapatkan pekerjaan di kota itu dan ia susah mendapatkan kenalan apalagi seorang teman. Padahal 3 tahun yang lalu, kota itu bernama New York. Kota paling top di dunia. Namun semuanya telah berubah. Kota Hell Salem Lodge sebagaikan sumber kesusahan. Malam itu sebuah gerbang tiba-tiba terbuka dan serangan Beyond dimulai. Saat pemerintah Amerika melihat gerbang terbuka, mereka menemukan kota Hell Salem Slot dikelilingi kabut yang tak tertembus. Setelah kejatuhan besar terjadi, keberadaan makhluk di luar nalar serta makhluk yang dianggap mitos muncul. Setelah melalui beberapa tragedi kesialan, Leo terjatuh saat berlari di jalan raya. Tak lama kemudian, Leo disapa seorang pria, dan ia suka membuli sang MC. Wajah Leo dipijak dan sang bocah tidak melakukan perlawanan. Pria itu adalah Zeb Renfro, seorang anggota Libra yang suka bermain wanita. Zeb merupakan ahli bertarung Big Dipper Blood aliran Kagut Suci, yang memungkinkan dirinya memanipulasi darahnya menjadi pedang atau ledakan. Selanjutnya Zeb mengomel pada Leo dikarenakan sang bocah telah mengacaukan pertemuan mereka. Zeb melihat Leo yang amat menyedihkan, dan dia pun bertanya apakah sang bocah yakin berada di organisasi Libra. Libra adalah sebuah organisasi rahasia yang berada di kota Hell Salem Lodge. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan di kota Hell Salem Lodge. Sebelumnya dikisahkan Leo pergi makan di sebuah kedai pinggir jalan. Selama 3 minggu di kota Hell Salem Lodge, Leo selalu nongki di kedai itu. Leo terlihat akrab saat bersama pemilik kedai dan ia bernama Vivian. Vivian menyarankan pada Leo agar ia memberikan kabar pada keluarganya. Leo menjelaskan pada Vivian kalau ia adalah wartawan baru di kota Hell Salem Slot. Akan tetapi tampang Leo amat sederhana dan membuat Vivian iba. Vivian memberikan camilan pada Leo sebagai gantinya ia harus mencuci piring. Tiba-tiba, monster kecil mengambil kamera milik Leo dan membawanya pergi. Leo bergegas mengejar monyet itu dan ia mencari keberadaannya yang lenyap seketika. Leo melihat monyet kecil itu yang berlari dan ia segera menyusulnya. Tanpa sadar Leo telah melewati medan peperangan dan hampir terkena tembakan. Leo dan monyet itu pun tergeletak di lantai saat menghindari serangan. Dan secara kebetulan insiden itu membuat Leo mendarat di kaki Zeb. Leo memiliki alasan mendatangi kota Hell Salem Slot, yaitu ia ingin menemukan organisasi Libra. Secara kebetulan Leo berhasil menemukannya dan bergabung di dalam organisasi tersebut. Kemudian Leo pergi bersama Zeb menuju camp. Leo bertemu seseorang pria saat tiba di camp Libra. Pria itu bernama Klaus V. Reinhardt dan ia adalah pemimpin Libra. Pria dengan tubuh besar dan kuat,
namun memiliki hati yang baik, sopan, dan jujur akan suatu kesalahan. Klaus seorang ahli dari gaya bertarung brand Great Blood, yang memungkinkan dirinya untuk membuat persenjataan besar berbentuk salib dan menyegel musuh. Setelah itu, Klaus mengenalkan seorang wanita bernama Chen Sumeragi pada Leo. Chen adalah seorang werewolf berpakaian rapi dengan kekuatan membuat dirinya tak terlihat. Akan tetapi Zep salah mengenali orang dan membawa Leo ke markas. Chen mengomel pada Zep karena ia salah mengenali rekan baru mereka. Tak lama muncul seorang pria psycho membajak televisi di kota Hellsalem Slot. Pria itu meminta para warga mencari potongan puzzle yang telah disebar seluruh penjuru kota. Benda yang disebar adalah bom dan dapat membelah gunung. Lalu monyet yang ada di tangan Leo tiba-tiba meledak, dan ia diselamatkan Klaus. Ada sosok makhluk lain berada pada monyet tersebut. Zep amat kesal, ia mengira kalau Leo adalah mata-mata pria psycho. Chen mengejar monyet itu dan ia melompat dari gedung. Klaus menghentikan Zep dan bertanya apakah Leo melihat sosok lain dari monyet. Leo mengatakan ia bisa melihat gerakan cepat tersebut. Awalnya Zep tak percaya dikarenakan serangan monyet secepat kilat. Bahkan Zep yang amat kuat tak mampu melihat gerakan monyet. Klaus bertanya apakah mata milik Leo berkaitan dengan tujuannya bergabung dengan Libra. Leo mengisahkan 6 tahun yang lalu, saat ia sedang bersama adiknya bernama Michelle Watt. Michelle ini sangat peduli pada kakaknya. Ia memiliki ikatan yang kuat dengannya sejak mereka masih kecil, dan sering memanggilnya Ksatria Kura-Kura. Michelle juga sangat berani membiarkan penglihatannya sendiri diambil dengan imbalan saudara laki-lakinya bisa melihat. Saat Leonard bersama kedua orang tua dan adiknya jalan-jalan pergi di kota Hellsalem Slot, muncul sosok monster raksasa yang meminta sepasang mata sebagai pertukaran. Kalau itu Leo amat takut dan tak bisa beranjak dari pijakannya. Lalu sang adik mengatakan akan memberikan matanya pada sang monster sebagai pertukaran All Saying Ace of God. Di sela-sela cerita, anggota LDPJ menyerbu Klaus dan kawan-kawan. Mereka pun hendak menyerang. Klaus meminta Zep dan Leo melawan para pasukan baju zirah itu. Klaus mengatakan pada Leo hal itu menjadi langkah awal baginya agar bisa menyelamatkan dunia. Klaus telah menerima Leo menjadi anggota resmi Libra. Di sisi lain, pria psycho itu terus-terusan mengintai pergerakan anggota Libra. Pria psycho itu bernama Fem, dan ia adalah seorang villain di anime ini. Fem hidup untuk kegembiraan dan tidak tahan dengan apapun yang normal. Kota Hellsalem Slot penuh dengan beragam spesies yang berjuang untuk hidup rukun. Hal itu membuat si psycho tidak senang. Ironisnya, Fem adalah pecundang yang sakit dan membuat ulah setiap kali umat manusia menggunakan kesempatan bertarung yang dia berikan dan menang. Beralih pada Zep dan Leo yang sedang mencari keberadaan monyet. Tiba-tiba mereka diserang monster hingga jembatannya terbelah. Zep mengatakan pada Leo kalau ia akan menghadang sang monster. Sementara Leo akan menangkap monyet kecil. Zep mengeluarkan senjata andalannya yaitu pedang api. Lalu ia membelah tubuh sang monster hingga hancur. Kemudian Leo menggunakan skill mata dewa melihat tombol penghubung berada di kotak monyet. Leo mengeluarkan tombolnya tanpa melukai monyet kecil itu, sehingga semua serangan berhasil dihentikan dan kota kembali aman. Si Psycho Frame amat kesal mengapa Leo tidak membunuh monyet kecil itu. Leo telah mengacaukan rencana si Psycho dan ia amat kesal mengetahui sang bocah adalah orang normal. Setelah insiden itu, Klaus bertemu temannya bernama Stephen A. Starpress. Stephen merupakan orang kedua di Libra, seorang pria licik yang memiliki banyak koneksi. Beralih pada Leo, ia sedang membantu Vivian yang berbenah dikarenakan tokonya hancur. Vivian menawarkan kopi gratis karena Leo telah membantunya. Di sana terlihat seorang pria misterius yang sedang membantu sang bocah. Esok harinya Leo melangkah awal menjadi anggota baru Libra. Setibanya di camp, Leo melihat tingkah aneh yang dilakukan para personel. Menurut Leo hal tersebut sangat ekstrim, seperti saat Zep tiba-tiba menyerang Klaus. Namun bagi para personel Libra hal itu adalah wajar dan mereka terbiasa melakukannya. Libra sendiri adalah suatu kelompok rahasia yang terdiri dari manusia super di balik bayangan untuk menjaga keseimbangan dunia. Sang ketua sedang membahas mengenai Leo pada Stefan. Menurut informan Stefan, kalau skill yang dimiliki Leo sangat bahaya, bahkan mata dewa telah menjadi incaran dunia. Berpindah pada Leo, ia sedang melakukan kerja paruh waktu di restoran pizza. Leo mengantarkan pesanan pizza ke tempat sauna dan ternyata Zep yang memesannya. Leo amat kesal karena Zep tidak membayar tagihan pizza yang dipesannya.
Setelah itu Zap selalu muncul kemanapun Leo pergi ya. Bahkan ia memakan pizza bawaannya. Saat di lampu merah, Leo melihat sebuah van laundry dan mengatakan pada Zap kalau van itu adalah makhluk lain. Dikarenakan takut diketahui sang monster, Leo memutuskan melanjutkan perjalanannya. Lalu Zap meng-call Chen dan memintanya melacak van tersebut. Zap mengatakan pada Chen kalau Leo melihat keanehan pada mobil van itu. Akan tetapi monster pedang itu menyadari kalau Leo bisa melihatnya. Monster itu menyerang Leo dan Zap dari atas skuter. Lalu monster meng-call seorang pria bernama Shiburoba dan ia mengatakan Leo bisa melihat ilusinya. Mata yang dimiliki Leo amat bagus digunakan sebagai pertukaran. Shiburoba menginginkan Leo untuk dijadikan eksperimen. Lalu monster itu menculik Leo dan membawanya pergi, sedangkan Zap terluka dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setibanya di kamp penculik, Leo melihat manusia berada di dalam bungkusan. Leo bertanya apakah manusia itu masih hidup. Monster menjelaskan manusia itu adalah makanan. Mereka diletakkan di dalam kantong tanpa udara agar tetap segar. Leo membacakan undang-undang yang melarang penduduk kota memakan manusia menurut persetujuan Chrysler Galadona. Monster mengatakan justru karena undang-undang itulah makanya kelompok mereka melakukannya secara diam-diam. Tak lama Shiburoba muncul menghentikan perdebatan Leo dan rekannya. Shiburoba menghampiri sang bocah dan melihat keindahan mata yang dimilikinya. Shiburoba akan membedah mata indah milik Leo dan menjadikannya senjata yang mematikan. Shiburoba terlihat amat psycho seperti ilmuwan gila. Setelah itu Leo dibawa pergi menggunakan mobil oleh musuhnya. Leo bertanya pada monyet kecil kemana mereka hendak dibawa pergi. Monyet kecil telah menjadi teman Leo dan kini ia memberikannya nama Sonic kepadanya. Leo amat kesal pada dirinya karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Leo telah menjadi anggota Libra dan ia sangat malu tidak memiliki skill. Berbeda pada Zap yang sedang sekarat di rumah sakit. Zap banyak mendapatkan transfusi darah dikarenakan ia telah melacak keberadaan Leo. Begitu juga dengan Leo yang menggunakan kekuatan mata dewa berinteraksi dengan anggota Libra lainnya. Setelah mengetahui titik koordinatnya, Klaus dan Stefan bergegas menuju lokasi. Seorang pria mengendarai mobil yang dinaiki kedua bos besar Libra. Wajahnya ditutupi perban, membuatnya tampak seperti mumi. Gilbert dikenal dengan kemampuan petarungnya dan kekuatan beregenerasi. Gilbert sering mengemudikan kendaraan khusus yang dilengkapi banyak persenjataan. Sedangkan Leo telah ketahuan monster ketika membagi lokasi dirinya menggunakan mata dewa. Tak lama Klaus dan Stefan mendapatkan lokasinya Leo dan mereka bergegas memberantas para monster. Stefan mengadang monster mobil itu, sementara Klaus mengadang monster besar menggunakan tombak pemusnah. Kemudian para monster habis dibantai kedua rekan itu. Lalu Leo dibawa ke rumah sakit karena cedera yang amat parah. Anggota Libra mengunjungi Leo yang sedang dirawat. Stefan menjelaskan kronologi kejadiannya pada Leo. Dikarenakan Leo hendak membebaskan dirinya sendiri, hal itu membuktikan sang bocah pantas di Libra. Stefan tertawa bersama rekan lainnya dan hendak membuat perayaan. Namun Leo mengomel pada rekan-rekannya dikarenakan ia mengalami cedera yang amat parah. Sebenarnya Zap diberikan misi oleh Klaus menjaga Leo dari serangan pihak yang menginginkan kekuatan mata dewa. Leo baru saja mengetahui ternyata Zap amat peduli kepadanya, walaupun sang bocah sering dizolimi olehnya. Selang beberapa hari, dokter mengatakan Leo boleh pulang ke rumah. Setelah selesai pemeriksaan, Leo jalan-jalan di pekarangan rumah sakit sambil mengambil gambar. Leo melihat tempat aneh di dekat rumah sakit dan menghampirinya. Setibanya di tempat itu, Leo melihat tempat pemakaman di dekat rumah sakit. Leo amat heran bagaimana bisa tempat itu berada di sekitar rumah sakit. Lalu terdengar suara gadis yang berada di gapura pemakaman. Gadis itu mengenalkan dirinya adalah White. White ingin berteman dengan Leo. Bahkan ia mengetahui nama sang bocah. Sebenarnya White adalah seorang gadis cantik dan misterius serta tiba-tiba muncul di hadapan Leo lalu menjadi temannya. Identitas asli White adalah Mary Matchbeth. Setelah keluar dari rumah sakit, Leo kembali ke penginapannya. Namun Leo diminta mencari penginapan lain dikarenakan pemilik apartemen hendak merenovasinya menjadi hotel bintang 5. Leo tidak memiliki tempat tinggal dan ia memilih tidur di kamp Libra. Saat pagi hari, Stefan melihat sang bocah tidur di sofa. Stefan bertanya pada Gilbert, mengapa sang bocah tidur di kantor? Gilbert menceritakan kronologinya pada Stefan. Lalu Stefan meminta Klaus menambah gaji Leo agar bisa menyewa apartemen. Gilbert mengatakan pada Leo untuk menolak tawaran itu dan ia memilih menerima gaji ala kadarnya. Tak lama Zap tiba di markas dan langsung duduk di sofa. Tanpa sadar, Zap telah menduduki wajah Leo yang sedang tertidur. Stefan bertanya mengapa wajah Leo berdarah.
Leo menceritakan saat di jalan ada seseorang yang menyerangnya. Padahal Leo telah memutuskan urat sarafnya, tetapi pria itu masih hidup. Zap heran, mana mungkin pemakai obat terlarang bisa menahan serangan mematikan. Kemudian Stephen menunjukkan hasil riset terbaru. Peneliti menemukan obat terlarang jenis baru yang bernama Angel Scale. Lalu Stephen meminta Chen untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Angel Scale. Sedangkan Zap akan mencari pengedar yang menyebarkan obat terlarang itu. Selanjutnya Zap dan Leo memulai pencarian. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk soal rute pengedaran Angel Scale. Anggota Libra berkumpul dan mereka membahas soal misteri yang belum bisa dipecahkan itu. Klaus pergi menemui seorang wanita saat di parkir. Wanita itu bernama KK dan ia adalah seorang anggota Libra yang periang dengan penutup mata. KK bertarung dengan menggunakan pistol dan senapan yang dapat memberikan sengatan listrik pada musuhnya. Lalu Klaus mengajak KK dan Gilbert pergi ke pertemuannya dan para petinggi diadakan. Saat di perjalanan, Klaus mengatakan akan melindungi KK meskipun ia adalah seorang wanita tangguh. KK merasa tempat yang mereka datangi lebih mengerikan dari bahaya lainnya. Setibanya di TKP, Klaus dan lainnya bertemu dengan seorang bos alien bernama Don Arele. Don Arele bertanya kabar Klaus dan ia sangat senang melihat kehadiran para anggota elit lainnya. Don Arele adalah salah satu bos yang paling ditakuti di dunia. Dalam kondisi normal, ia tidak mau menemui para tamu. Akan tetapi pria bernama Korsakov mengadakan rapat terbuka. Kali ini mereka membahas mengenai Crossfire. Lutsenko adalah orang yang sangat cerdas dan salah satu Grandmaster manusia terbaik di Crossfire. Akan tetapi, gagasan itu ditentang Klaus. Ia meminta agar Tuan Lutsenko tidak terlibat. Lutsenko amat kesal dan mengatakan pada Klaus agar tidak ikut campur. Lutsenko menantang Don Arele bermain game, dan jika ia menang, maka Master harus mengabulkan permintaannya. Lutsenko menginginkan senjata nuklir untuk negaranya, sedangkan Don Arele mengatakan jika Lutsenko bisa bertahan dari serangannya, maka permintaannya akan dikabulkan. Lalu Lutsenko meminta Don Arele membunuh Klaus dan KK. Jika ia berhasil menang, Lutsenko tidak ingin ada saksi mata melihat kedatangan dirinya ke camp bos monster. Don Arele mengatakan kalau Klaus amat terpercaya. Namun jika Lutsenko menang, maka Don Arele akan mendengarkan semua permintaannya. Pertandingan pun dimulai. Kedua rival sedang bermain catur dengan skillnya. Dahulu KK mengatakan pada Klaus bukankah ia menang melawan Don Arele. Dikarenakan Klaus memainkan game catur, maka ia bisa menang melawan bos monster. Menurut Klaus, Crossfire sejalan dengan kompetisi yang semakin sulit, bahkan permainan semakin rumit. Singkat cerita, Lutsenko berhasil dikalahkan dan ia hendak dibunuh. Tetapi Klaus meminta Don Arele agar tidak membunuh Lutsenko dan ia akan bertanding dengannya. Lalu Don Arele menyetujuinya dan mengajak Klaus bertanding selama 99 jam. Jika Klaus bisa menahan permainannya, maka ia dinyatakan menang. Klaus meminta Don Arele memberikan info mengenai Angel Scale. Don Arele sudah menduga incaran Klaus berkaitan dengan trending masa kini. Don Arele menyetujuinya dan menantikan kemenangan Klaus. Waktu terus berlalu, Klaus bertahan bermain Crossfire dengan Don Arele sampai mimisan. Don Arele heran melihat Klaus yang rela berkorban demi orang lain. Padahal Lutsenko hendak membunuh Klaus, namun ia lebih memilih menyelamatkannya. Don Arele amat takjub dengan keteguhan hati Klaus mengambil tindakan. Akhirnya Klaus berhasil menahan pertandingan dan permintaannya dikabulkan Don Arele. Setelah itu, KK meng-call Stephen dan mengatakan rute Angel Scale pada Libra. Lalu KK meninggalkan lokasi dan membawa pergi Klaus dalam keadaan letoy. Stephen menggerakkan anggota lainnya mencari jejak pengedar obat terlarang itu. Sementara Leo tidak tahu apa-apa mengenai yang terjadi dengan Klaus, dikarenakan para rekannya tidak ada yang menjawab pertanyaan darinya. Kemudian Leo pergi menemui teman barunya yaitu Wade dan mereka curcol bareng. Wade sangat menyukai gambar yang diambil Leo menggunakan kameranya. Leo amat senang jika gambarnya disukai orang lain. Leo akhirnya mempunyai teman seusianya dan Wade amat cantik. Wade menjelaskan kalau ia biasanya hanya ngobrol bareng kakak laki-lakinya. Namun sejak mengenal Leo, ia bisa berbicara dengan orang lain dan hal itu membuatnya senang. Wade mengatakan kalau Leo memiliki mata yang bagus. Esok harinya Leo hendak bertemu rekan Libra dan ia menaiki kereta di bawah tanah. Di dalam kereta, Leo melihat penduduk yang berada di luar. Dan ia melihat banyak populasi berada di kota itu. Lalu seorang bocah pria menyahuti ocehan Leo. Nama asli Blake adalah William Matchbeth. Kedua bocah ngobrol bareng saat dalam kereta. Setelah itu Leo pergi ke bar tempat anggota Libra nongki bareng. Leo seperti patung hanya mendengarkan ocehan orang dewasa. Seorang pria bernama Patrick, salah satu anggota Libra. Patrick suka menggoda Leo yang masih sangat polos. Lalu kelas meminta Leo menceritakan mengenai dirinya.
Leo mengatakan saat ia kecil di kereta bawah tanah dan melihat bayangan hewan bersayap. Leo melihat monster yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kemudian satu bar mendengarkan ocehan sang bocah dan mereka mulai penasaran. Klaus langsung bertanya, apakah Leo melihat makhluk yang memancarkan sinar merah berbentuk cahaya? Lalu Stephen menunjukkan contohnya pada Leo dan sang bocah mengatakan kalau ia bertemu dengan cahaya merah. Dengan santuinya, Zeb mengatakan kalau Leo telah melihat vampir. Leo amat terkejut mengapa vampir berada di kota mereka. Leo merasa kalau kehadiran vampir sesuatu yang konyol. Zeb mengatakan akan mengejar Leo ketika mereka berhasil menangkapnya. Para anggota Libra merasa dengan kehadiran Leo mereka dapat mengumpulkan informasi lebih cepat. Klaus mengatakan pada anggotanya kalau mereka akan memanggil spesialis. Keke mengeluh jika Klaus melibatkan rekan aneh mereka. Stephen merasa kalau rekan mereka akan datang sendiri tanpa diminta. Leo bertanya, siapa rekan yang dimaksud mereka? Zeb menjelaskan, nama rekan misterius mereka adalah Blitztree Abrams. Abrams adalah seorang mantan mentor Klaus dan seorang pemburu vampir terkenal. Julukannya sebagai Laki Abram merupakan ironia. Karena keberuntungannya sangat buruk, hal ini sering memicu kekacauan untuk orang di sekitarnya. Karena Abrams telah dikutuk berulang kali, akan tetapi kutukan-kutukan tersebut biasanya berakhir membatalkan satu sama lain. Jobdes Zeb dan Leo adalah menjemput Abrams, si pria misterius. Saat di jalan, Abrams menyapa Zeb lalu terjadilah tabrakan beruntun sehingga kepala rekannya bocor. Abrams membawa Zeb bersama dan pergi ke markas. Abrams disambut anggota Libra lainnya di camp. Klaus mengatakan telah menduga kedatangan Abrams di kota mereka. Abrams terkejut padahal ia tidak mengabari satupun anggota Libra. Stephen menjelaskan pada Abrams mereka mengetahuinya karena terjadi kecelakaan di airport. Tanpa rasa berdosa, Abrams tertawa geli melihat aksi dirinya diketahui rekan-rekannya. Intinya kemanapun Abram pergi, pasti kesialan selalu bersamanya. Oleh karena itu, anggota Libra amat letoy jika harus melibatkan Abram. Abram menceritakan saat perjalanannya ke camp. Ia hampir tertabrak truk. Namun truk tiba-tiba tidak menabraknya. Lalu Zeb mengatakan pada Leo apakah ia sudah paham sosok Abram sebenarnya. Leo langsung mengangguk dan mengetahui Abram amat berbahaya. Setelah itu Abram meminta Leo melihat tangan vampir yang telah ditemukannya. Vampir itu telah membunuh rekan-rekan Abram. Oleh karena itu, ia akan mengusutnya. Vampir itu adalah 13 Erder dan ia amat berbahaya. Vampir meletakkan salib pada setiap mayat yang telah dibunuhnya. Saat Leo menggunakan mata dewa miliknya, tiba-tiba ia terjatuh. Leo membuka matanya dan melihat cahaya amat terang sehingga ia tidak bisa melihat sama sekali. Klaus panik melihat Leo yang telah terjatuh dan curiga apa yang terjadi dengan bocah itu. Kemudian Zeb dan Abram pun pergi menggunakan kereta bawah tanah. Zeb melihat monster tengkorak melintasi kereta dan ia langsung mengomel pada Abram. Lalu Klaus dan lainnya juga berada di kereta dan mereka akan menuju sarang vampir di dalam gua. Setibanya di lokasi, Chen mulai merekam adegan tersebut. Sedangkan Leo diminta melihat ke dalam jurang apakah markas Elders berada di sana. Saat Leo membuka matanya, ia melihat banyak vampir berada di dalam jurang itu, bahkan melebihi 13 vampir. Mata Leo amat kesakitan dan mengeluarkan darah setelah melihatnya. Di sisi lain, Stephen mendapatkan laporan jika vampir berada di parkiran mobil. Stephen dan Keke pun pergi ke TKP dan melihat serangan vampir menyerang pasukan baju Zira. Lalu Stephen dan Keke mulai menyerang kedua vampir dan melawannya. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara kedua kubu. Klaus menyaksikan melalui handphone. Setelah pergi meninggalkan gua, Klaus dan lainnya menaiki kereta pergi menyusul Stephen dan Keke. Klaus meminta Leo memberitahukan titik kelemahan para vampir kepadanya. Sedangkan kedua anggota Libra babak belur dan kewalahan menghadapi vampir yang OP. Bahkan tembakan mengenai kepala vampir tak mempan melukai mereka. Keke dan Stephen juga udah tak sanggup lagi dan menunggu bala bantuan datang. Tak lama muncul sosok mengerikan. Klaus membantai vampir yang telah melukai rekan-rekannya. Klaus tidak terkendali dan membantai para vampir hingga berhasil menyegelnya menjadi salib. Selanjutnya Klaus bersama teman lainnya menggotong Stephen dan kawan-kawan lalu mereka pergi meninggalkan TKP. Setelah insiden itu, Leo baru meyakini kalau mereka bukanlah kalah, melainkan berusaha untuk menang melawan para vampir yang mustahil untuk ditaklukkan. Saat di perjalanan, Leo teringat dengan Black.
pria yang memiliki kekuatan penglihatan sama seperti dirinya. Kemudian Leo pergi menemui Wade yang berada di makam kuburan. Sementara Blake terlihat sedang melakukan negosiasi bersama si Psycho Fram. Esok harinya Leo amat galau dan merenung karena Wade marah padanya. Leo heran kenapa Wade suka marah-marah tiba-tiba tanpa alasan sehingga membuatnya bingung. Zap menyapa Leo yang sedang melamun dan bertanya ada apa dengannya. Zap merasa kalau Leo sedang lapar dan hendak pergi mencari makan. Akan tetapi saat di jalan, mobil besar berubah menjadi monster dan ia menyerang Zap dan Leo. Di lain sisi, Klaus bersama Dr. Abram menghampiri seorang pria di kursi roda. Pria itu bernama Doc Hammer dan ia memiliki kelebihan 2 orang di dalam satu tubuh. Doc Hammer adalah seorang pria tampan yang darahnya diganti dengan tubuh seorang pembunuh bayaran, Deldro Brody, yang sudah dicairkan. Brody dapat membentuk dirinya menjadi pelindung raksasa yang menyelubungi tubuh Hammer dan memberinya kekuatan fisik yang besar. Lalu Deldro keluar hendak menyerang Abram, namun dihentikan oleh Hammers. Selanjutnya mereka pun pergi meninggalkan tempat itu sambil membahas Aligura. Beralih pada TKP, Chen melihat kedua bocah sedang menghadapi mobil Psycho yang menyerang jalan. Zap membawa keretanya amat kencang sehingga membuat Leo terjatuh dan nyangkut di mobil tang musuh. Leo melihat seorang wanita dan ternyata ia adalah Aligura. Aligura membawa Leo masuk ke markasnya dan mengikatnya seperti sandera. Aligura menceritakan kisahnya pada Leo mengenai kedua pacarnya. Awalnya Aligura pacaran dengan Deidro, tetapi wajahnya sangat jelek dan aneh. Lalu Aligura melihat ketampanan Hammers dan ia jatuh cinta. Aligura melakukan eksperimen agar darah Deidro masuk ke tubuh Hammers dan menyatukan mereka. Eksperimen Aligura berhasil, namun Klaus merebut Hammers darinya, sehingga Aligura amat dendam pada Libra. Oleh karena itulah Aligura akan mengambil kembali Hammers. Tak lama kemudian, Klaus dan Hammers tiba di dekat mobil tang. Lalu Aligura menyambut kedatangan kekasihnya. Tanpa pikir panjang, Hammer memukul mobil baja itu hingga tubuhnya terpental sendiri. Lalu para anggota Libra berkumpul di depan Hammer dan Deidro. Zap menertawakan sikap Hammer yang tidak pernah berubah. Kemudian mereka merencanakan untuk melumpuhkan mobil tang Aligura. Kembali pada Aligura yang sedang mengajak Leo curcol. Aligura ingin mengetahui kisah cinta antara ia dan kekasihnya. Leo mengatakan kalau ia tidak memiliki pacar. Akan tetapi Aligura terus memaksa Leo dan ingin mendengarkan ceritanya. Leo amat galau harus menceritakan apa. Dikarenakan ia tidak memiliki pacar. Leo hanya dekat dengan seseorang gadis bernama White. Tiba-tiba, Stephen menyadap alat komunikasi dan terhubung langsung dengan Leo. Stephen meminta Leo menggunakan kode saat menjawab pertanyaannya. Intinya Stephen mengatakan kalau mobil tang itu akan dihancurkan Libra. Stephen meminta Leo menggunakan matanya mengendalikan mobil tang agar tidak mengenai warga. Setelah mendengarkan perintah, Leo menggunakan mata dewa mengambil alih mobil hingga menjauh dari jalan. Selanjutnya, mobil tang itu dihadang para Libra secara bergantian. Hingga tibalah saat terakhir Hammer dan Deidro akan menyerang Aligura. Hammers meminta Deidro berubah menjadi tangannya dan mereka akan membogem mobil tang ketika ia mendarat. Selanjutnya Hammer dan Deidro melancarkan aksinya hingga mobil itu menjadi kepingan hujan di udara. Entah berapa korban yang telah berjatuhan, dan akhirnya aksi Aligura pun dapat dihentikan. Sementara Chen menggunakan jaring menyelamatkan Leo dari tabrakan tersebut. Leo berhasil diselamatkan meski cedera dan misi Libra berhasil menaklukkan mobil tang. Setelah melihat kekalahan itu, Blake meminta Flame menyampaikan pesannya pada Aligura. Sepertinya mereka akan melakukan perlawanan selanjutnya. Kemudian Leo dibawa ke rumah sakit agar diperiksa oleh dokter. Setelah diperiksa, cedera yang dialami Leo tidaklah parah. Bahkan dia sudah boleh pulang ke rumah. Tiba-tiba Leo cemburu melihat Wade curcol bareng dengan orang lain. Leo bergegas mengajak Wade pergi bersamanya dan mereka akan nonton layar tancap. Film yang ditonton pun mengenai komedi saudara kembar. Si Enang auto baper dan menangis saat menonton film itu. Awalnya Leo heran mengapa Wade menangis menonton film lawak. Akan tetapi Leo teringat saat ia bersama adiknya. Sang adik selalu melindungi Leo dan ia amat kuat. Leo merasa dirinya amat menyedihkan dan ingin menangis. Si Enang mendekati Leo dan memeluknya, kemungkinan mereka memiliki permasalahan yang sama. Selanjutnya Leo pergi makan di restoran cepat saji dan ia membawanya pulang. Saat di jalan, Leo melihat monster kecil bernama Amagranov. Ia pun tertabrak truk. Netch meminta Leo memberikan ia burger karena amat lapar. Leo amat letoy melihat ekspresi Netch yang baru saja ditabrak truk. Lalu supir truk turun menghampiri Netch dan juga Leo.
Dikarenakan Nets tidak bisa apa-apa, maka mereka akan kembali bekerja. Pria itu bernama Martin dan ia seorang pelayan restoran. Martin mengambilkan burger dan ia memberikannya pada Nets, lalu ia serta temannya pergi. Setelah itu Leo bergegas mengantarkan makanan yang dibelinya pada Zap. Mereka makan di markas sambil curcol bareng mengenai burger. Selang beberapa waktu Leo bertemu dengan Nets yang sedang memesan burger di pinggir jalan. Senior dan Martin mengantarkan pesanan Nets dan memasang tarif yang amat tinggi. Leo komplain, namun Nets tidak mengetahui hal apapun dan ia hanya menikmati makanannya. Karena kasihan Nets ditipu, maka Leo mengatakan akan membelikan Nets burger setiap harinya. Kemudian hari-hari dilalui Leo menjadi kurir Nets dan mereka akan makan bareng. Leo dan Nets selalu makan siang bersama dan menu favorit mereka adalah burger. Saat makan burger, Leo dan Nets duduk bareng di taman sambil ngobrol. Nets melihat anak-anak bersama dengan ibunya hingga membuatnya galau. Nets mengatakan pada Leo kalau ia tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Leo berusaha menghibur monster kecil itu agar tidak sedih lagi. Malam harinya Martin dan seniornya hampir menabrak Nets dan mereka ngerem mendadak. Senior turun dan menghajar Nets karena menghalangi jalan mereka. Senior memukul Nets berkali-kali hingga kepalanya bocor. Kepala Nets mengeluarkan asap mematikan dan orang-orang di sekelilingnya pun pingsan. Martin bergegas pergi meninggalkan TKP sambil membawa mobilnya. Esok harinya Leo mencari Nets di base camp tempat biasa mereka nongki. Akan tetapi Leo tidak melihat keberadaan Nets dimanapun. Leo baru teringat saat Nets menyebutkan alamat tempat tinggalnya. Leo mencarinya dan berhasil menemukan Nets. Tiba-tiba Martin dan senior memukul kepala Leo hingga pingsan. Ternyata kedua pria itu menjebak Leo dan Nets dikarenakan mereka harus membayar hutang. Martin memukul kepala Nets agar mengeluarkan asap yang bisa menghilangkan ingatan seseorang. Kedua pria psycho itu memukuli Nets secara sadis. Lama kemudian Leo sadarkan diri dan ia menggunakan mata dewa mengicau Martin. Akan tetapi aksinya tidak berlangsung lama. Martin menyadarinya dan memukul kepala Leo hingga berdarah. Nets mengamuk dan mengeluarkan asap mematikan hingga semuanya pingsan. Akhirnya Leo mendarat di rumah sakit dan ia menjadi salah satu korban amnesia. Anggota Libra mengunjungi satu persatu, namun Leo tidak mengingatnya. Selang beberapa waktu Leo telah pulih dan pergi memesan burger. Saat memakan burger Leo menangis haru dan tidak mengetahui hal apa yang terjadi. Tiba-tiba adegan Nets dan Leo bertemu terulang kembali dan mereka menjadi teman. Meski ingatan Leo belum kembali, tetapi ia merasa bahagia ketika bersama Nets. Sore harinya, Leo mengunjungi White di kamarnya dan melihat seorang lelaki. White mengatakan kalau pria itu adalah kakaknya bernama Black. Leo merasa kalau wajah kakaknya tidak asing, tetapi Black mengatakan kalau mereka baru saja pertama kali bertemu. Setelah itu, Leo mengajak Black makan bareng di restoran Vivian. Mereka berdua makan sambil ngobrol bareng. Leo penasaran sebenarnya White sakit apa. Sudah 3 tahun White dirawat di rumah sakit. Black mengatakan White menderita penyakit jantung dan jantung si Neng amat lemah. Ketika Vivian mengantarkan kopi, seorang pelayan menyenggolnya. Kopi tumpah itu tak bergerak dikarenakan kekuatan psikis milik Black. Leo baru mengetahui Black mempunyai kekuatan misterius. Setelah selesai makan, Leo kembali ke camp. Leo ditelepon oleh Zap dan meminta agar Klaus menyelamatkannya. Zap mengatakan kalau ia diculik mafia dan ia sedang disandera. Mendengar ocehan sang bocah minta tolong, Klaus mengajak Leo pergi ke TKP. Klaus dan Leo tiba di arena pertarungan bawah tanah dan mencari keberadaan Zap. Sedangkan Zap berada di ruangan bos mafia dan ia sedang menyaksikan pertarungan. Bos mafia mengatakan jika Klaus bisa mengalahkan pertarungannya di arena, maka seluruh hutang Zap akan lunas. Sementara Klaus tidak tahu apa-apa, diminta bertanding di atas pentas. Lawan Klaus adalah pria bernama Gregor Maximus dan ia bertarung terkuat di arena bawah tanah. Tetapi Gregor Maximus diajar oleh petarung Jagger Noise sehingga KO. Lalu Jagger Noise menantang Klaus agar bertarung dengannya. Dengan mudah Jagger Noise berhasil tumbang dengan sekali pukulan dari Klaus. Penonton bersorak dan meminta Klaus bertarung lagi. Wasit meminta Klaus melanjutkan pertandingan, jika tidak maka ia tidak akan bertemu Zap. Sedangkan Leo terpojok di antara penonton dan ia melihat Maximus yang berada di sana. Leo dan Maximus ngobrol bareng sambil menonton pertandingan. Leo mengetahui kalau Zap biang masalah bagi Tuan Klaus. Leo heran mengapa orang-orang sangat menikmati pertarungan padahal dunia sedang kacau. Mulailah Maximus menceritakan filosofi pertarungan agar sang bocah paham. Kembali ke arena, bos mafia tidak tahan lagi dan menantang Klaus.
捨て頃最強という病気にな。Petarung terhebat miliknya pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh bos Libra. Lalu dimulailah pertandingan antara bos mafia melawan bos Libra dan akhirnya dimenangkan oleh Klaus. Tetapi bos mafia berubah menjadi vampir dan membuat Leo amat galau. Namun mereka berhasil menyelamatkan Zap dan kembali dalam keadaan selamat. Setelah itu Leo melihat Black dan jalan kaki sendirian dan memberikannya tumpangan. Saat di kereta mereka ngobrol bareng mengenai White. Black berharap kalau Leo mau menjadi teman adiknya. Leo mengatakan akan selalu menjenguk White kapan ia memiliki waktu luang. Black pergi menemui Fem dan mereka memulai parodi malam. Esok harinya saat di markas, Zap dan Chen ribut seperti biasanya. Zap telah menggoda teman Chen bernama Angelica. Oleh karena itulah Angelica meminta Chen untuk menghentikan tingkah aneh Zap. Tak lama Stephen mendapatkan kabar pasukan vampir akan menyerang kota. Kemudian Klaus dan lainnya bergerak ke TKP menghentikan serangan vampir. Leo merasa kalau markas memberikan informasi yang sangat singkat. Stephen memberikan kabar pada anggota Libra kalau pangkalan telah diserang musuh. Mereka adalah makhluk tingkat tinggi yang akan menghancurkan kota. Keke melaporkan kalau musuh berada di kastil menara dan mereka sedang bertarung. Keke melihat seorang anak bersama ibunya yang hendak diserang musuh tetapi Stephen datang menyelamatkan mereka. Keke mengomel kenapa ia harus disandingkan dengan Stephen. Lalu Keke dan Stephen melihat pertarungan dua monster. Kedua insan tidak mengetahui siapa di antara dua monster itu yang menjadi kawan atau lawan. Stephen dan Keke berusaha melawan kedua monster namun gagal karena ia amat OP. Lalu seorang monster datang menghentikan kedua monster hingga berubah wujud menjadi amuba. Master mengatakan itu wujud lain dari vampir. Setelah itu, Stephen memberikan hormat pada Master Raju Juge Shihiyoshi. Master akan membawa Zap pergi bersamanya dan melatihnya agar semakin OP. Namun Klaus meminta sang Master membiarkan Zap tinggal bersama Libra karena ia sangat dibutuhkan. Master adalah guru dari Zap dan ia akan membuat taruhan. Jika Zap mampu mengalahkan vampir jenis amuba, maka ia boleh tinggal bersama Libra. Lalu Master membuat pelindung darah agar Zap bisa bertarung dengan amuba. Zap mulai galau bagaimana ia bisa melawan vampir jenis baru itu. Zap teringat latihan ekstrim yang mengerikan saat bersama Master. Zap tidak ingin tinggal bersama Master dan harus menang melawan vampir. Tiba-tiba Chen mengangkat telepon dari Angelica sehingga membuat Zap semangat. Dalam sekejap, Zap mampu mengalahkan amuba tersebut. Ketika Zap mengambil HP Chen dan hendak berbicara dengan Angelica, Zap baru sadar kalau Chen mengajarinya dan ia akan kembali galau lagi. Berpindah pada Black, ia bersama White di rumah sakit. Black meminta agar White jangan bermain di daerah kuburan lagi. White mengatakan kalau ia suka berada di tempat itu. Saat Black tidur, maka muncul sosok pria lain di tubuhnya dan ia terlihat jahat. Esok harinya, tim Libra memulai ekspedisinya memburu para vampir amuba. Dengan menggunakan mata dewa milik Leo, mereka berhasil menemukan kelemahan para vampir. Klaus dan lainnya menghadang setiap vampir yang muncul bersama Leo. Hammer bersama Leo jatuh dari gedung atas dan mereka berhasil mendarat. Leo melihat adanya cahaya aneh yang mengitari gedung dan ia bertanya pada Hammer. Tetapi Hammer malah mengatakan cahaya tersebut sangat indah dan tidak berbahaya. Beralih pada Zap yang sedang menyelamatkan rekannya, Zap melihat murid junior dari Master Raju Juge Shihiyoshi berada di sana. Pria itu manusia separuh monster ikan dan ia bernama Z. O'Brien. Z ini adalah seorang master ikan yang memiliki kekuatan yang sama dengan Zap. Z nantinya akan bergabung dengan Libra setelah ditinggal gurunya, yang juga merupakan guru dari Zap. Z dilatih menggunakan aliran Shinatobi dari teknik bertarung Back Deeper Blood. Lalu mereka berdua melakukan serangan kolaborasi mengalahkan vampir. Setelah itu guru menyatakan Zap telah lulus dan membiarkannya tinggal bersama Libra. Sang master juga meninggalkan Z agar bisa membantu Libra lalu ia menghilang. Setelah itu mereka kembali ke markas. Klaus melihat Leo amat galau dan memandangi sebuah kertas di atas meja. Klaus bertanya apakah Leo hendak mengabari keluarganya. Leo mengatakan ia ingin menulis surat pada adiknya. Namun bingung harus memulainya dari mana. Klaus mengatakan kalau ia menerima Leo bukan karena matanya saja. Leo adalah bagian keluarga besar Libra. Berpindah pada Black, ia meminta White mengambil mata milik Leo dan meletakkannya di dalam wadah. White menolaknya karena Leo adalah teman baiknya. Sosok lain dari Black mengatakan akan membebaskan kakaknya jika perjanjian mereka telah diselesaikan. White teringat pada kejadian saat kedua orang tuanya meninggal. Black melakukan pertukaran dengan monster sebagai gantinya tubuh Black diambil alih makhluk jahat. Oleh karena itulah Black memiliki dua kepribadian di dalam satu tubuh.
Sang adik auto galau harus berbuat apa. Wade pun teringat pesan ayahnya yang meminta dirinya menjaga sang kakak ketika melakukan kesalahan. Wade meratapi nasib dirinya bersama sang kakak. Selang beberapa hari, Leo bersama Zed dan Zap mencari tempat untuk makan bareng. Akan tetapi selera mereka bertiga berbenturan dan tidak selaras. Sedangkan Leo sama JJ makan di cafe monster yang terlihat ekstrem. Mereka bertiga keliling tempat mencari beberapa restoran yang cocok sebagai tempat nogi bareng. Beralih pada Klaus dan Stefan, mereka sedang bersama informan. Ia bernama Daniel Lau. Daniel mengatakan kalau dalam waktu dekat, kota akan diserang pasukan musuh dalam jumlah banyak. Daniel mengajak Libra bekerja sama dengan kepolisian memberantas pasukan musuh. Klaus terlihat antusias dan mereka menyetujuinya. Tak lama kemudian, Abram membawa Stefan dan Klaus bertemu seorang wanita bernama Angelica dari organisasi LHOS. Lalu Angelica muncul bersama tetua organisasi. Tetua menceritakan pada Abrams mengenai pelindung mereka yang telah dibuka. Menurut informasi, putra dan putri ilmuwan Caster telah berhasil selamat dari insiden 3 tahun yang lalu. Salah satu dari saudara itu berada di dalam organisasi Caster. Beralih pada Leo, ia sedang bersama Zed dan mereka berhasil menemukan tempat makan. Tak lama kemudian Wade datang menghampiri Leo di kafe tersebut. Setelah makan, Zed mengatakan akan menjenguk Zap di rumah sakit karena alergi ikan tuna. Sementara Leo akan pergi bersama Wade mengunjungi sebuah gereja. Leo heran, tumben Wade ingin berdoa di gereja. Tiba-tiba, Black dalam wujud Psycho muncul memberikan wejangan tentang dosa. Lalu Wade secara to the point mengatakan pada Leo agar ia menyerahkan mata dewa pada Black. Selanjutnya Sineng menceritakan masa kecil Wade alias Mary saat bersama orang tuanya. Mary bermain dengan kedua orang tuanya dan ia merasa bahagia. Ketika di sekolah, Mary melihat Black alias Will sedang dibully saat di sekolah. Sementara sang kakak hanya diam. Mary meminta Will membahas perlakuan teman-temannya saat merundungnya. Tetapi Will takut dan tidak berani melawan teman-temannya. Lalu Mary meminta Will menggunakan kekuatannya pada orang yang menjahilinya. Will meminta maaf pada adiknya dan hal itu membuatnya kesal. Kemudian Mary curhat dengan sang ayah mengenai sikap kakaknya. Ayah mengatakan kalau Will tidak perlu memaksakan dirinya dan ia tidak cocok bergabung di Caster. Selang beberapa lama, orang tua Mary dibunuh dan kakaknya mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sang adik. Will menyerahkan tubuhnya pada monster itu dan mengambil alihnya. Oleh karena itulah, demi menyelamatkan kakaknya, maka Wade harus mengambil mata Leo. Wade meletakkan kacamata yang diberikan Black palsu pada Leo. Lalu Leo dibawa pergi oleh si Psycho dan ia hendak melakukan ritual pemindahan mata. Sedangkan Wade amat sedih telah mengkhianati Leo dan ia melihat kamera sang MC sambil merenungi perbuatannya. Setelah menculik Leo, Black palsu pun menghampiri Wade dan ia menembak jantungnya hingga tewas. Dari kejauhan, Flame menikmati parodi yang dibuat rekannya Black. Lalu Flame menghampiri camp di tempat eksekusi Leo. Pria Psycho itu mengolok-olok Leo yang akan menghadapi kematian sebentar lagi. Leo merasa tak berdaya dan telah kehilangan harapan. 3 tahun telah berlalu. Libra mencari keberadaan Leo dan mereka berharap sang bocah baik-baik saja. Libra bersama kepolisian bekerja sama menghadapi tentara musuh yang siap menyerang. Zap dan Z terus-terusan mencari keberadaan Leo, rekan terkasih mereka. Tetua memberikan info kalau Mary Matchbed dalang dari insiden yang telah terjadi. Orang tuanya meninggalkan sesuatu di tubuh Mary dan itu menjadi hal yang berbahaya. Chen menghampiri Klaus dan Stefan lalu ia memberikan informasi mengenai keberadaan Leo terakhir kali. Leo berada di dekat kuburan rumah sakit. Kemudian para anggota Libra pergi mencarinya. Beralih pada Flame, ia akan menghampiri Black palsu di dalam gereja. Flame mengatakan telah melepaskan Leo dikarenakan ia kalah taruhan. Sebenarnya monster yang berada di dalam tubuh Black bernama Watchman. Selanjutnya Watchman memulai parodinya di kota dan menghancurkannya. Sementara Flame dan Arigula menonton parodi itu melalui layar tancap. Di sisi lain, Klaus mengerahkan seluruh pasukan menggadang para Glows yang menyerang kota. Selain mengamankan Leo, pasukan diminta membantai seluruh pasukan musuh yang mendekat. Tetua meminta Klaus dan pasukannya mengalahkan Raja Keputusasaan alias Watchman. Kembali pada Leo, ia melihat kekacauan yang terjadi di kota yang amat dahsyat. Leo hendak menghentikan aksi Psycho yang dilakukan Watchman pada kota mereka. Saat di jalan, Leo bertemu dengan anggota Libra dan ia berhenti. Abram menyapa Leo dan menjelaskan insiden yang terjadi. Oleh karena itu, Abram mengatakan pada Leo kalau kunci peperangan itu berada di tangan White. Kemudian Libra meminta Leo menghentikan White sesegera mungkin. Anggota Libra satu persatu membantu Leo agar segera bertemu White. Dari mulai Hammer sampai Zap, semuanya menolong Leo agar segera menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya. Berbeda pada Klaus sendirian menghampiri Raja Keputusasaan.
Klaus akan menggantikan parodi gila yang dimainkan si Psycho. Awalnya Klaus sedang mengajak Watchman berbicara. Namun ia telah kehilangan akal dan terpaksa Klaus memakai cara kekerasan kepadanya. Terjadilah pertarungan sengit antara Klaus melawan Raja Keputusasaan. Klaus bertujuan untuk mengecoh Watchman agar Leo bisa melakukan tugasnya menggunakan mata dewa. Lalu Leo tiba di lokasi dan melihat Klaus telah babak belur dihajar Watchman. Leo menggunakan mata dewa ke dalam tubuh Watchman dan melihat bayangan Black. Black mengatakan pada Leo kalau ia ingin hidup. Kemudian Leo berteriak histeris membangunkan jiwa White yang masih hidup. Leo meminta White berjalan menuju cahaya agar bisa menyelamatkan Black. White mendengarkan suara Leo dari balik cahaya dan membangkitkan jiwanya. Leo menemui White yang telah bangkit dan memintanya agar segera menyelamatkan Black bersamanya. Dari dalam Watchman bangkit jiwa Black dan ia hendak mengambil alih tubuhnya. Setelah melihat wajah sang adik, Black mampu membuat Watchman tertidur dan ia mengambil alih tubuhnya. White membangunkan Black dan mengatakan ia telah selamat. Black tidak ingin kehilangan White dan ia hendak menghancurkan dunia. Namun White menasihati sang kakak dan mengatakan kalau ia akan hidup di dalam hatinya selama bersama orang tua mereka. Lalu Black dan White bersatu membuat perlindungan agar kota mereka kembali aman. Setelah berhasil, White tiba-tiba menghilang seperti debu di udara. Selanjutnya Leo menghampiri Klaus yang terluka parah. Klaus mengatakan kalau ia sangat bangga pada sang MC. Leo menangis jadi-jadinya telah kehilangan White. Begitu juga dengan Black yang amat bersedih kehilangan adik terkasihnya. Akan tetapi Black akan melanjutkan hidup sesuai permintaan sang adik. Semua pihak turut bahagia karena musuh berhasil dikalahkan dan pelindung telah aktif kembali. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini.